Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Kita kayaknya diskusi terfokus pada ketika tahun 65 dan 98. Kurang pembahasan menurut saya tahun 70, bagaimana tahun 80, bagaimana tahun 90, apa positif, apa negatifnya Presiden Soeharto. Itu yang kurang. Saya berharap dari dua pembicara yang masih ada menyinggung soal itu. Sekarang saya persilakan Pak Refli Harun. Sekaligus beliau baru saja promosi Doktor Hukum Tata Negara. Dan saya ucapkan selamat karena saya berharap tokoh-tokoh tata negara ini muncul lagi. Kita udah mematikan hukum tata negara dari tahun 59 sampai 98 dan hampir tidak ada orang yang mau ngambil jurusan tata negara. Tapi setelah reformasi baru tata negara muncul lagi. Kenapa? Karena di pemerintahan yang katakanlah tadi otoriter, tertutup, tata negara memang nggak dibutuhkan lagi. Karena semuanya udah sesuai dengan maunya kekuasaan. Tapi seperti saya bilang tadi, itu bukan terjadi sejak 66. Itu dari 59 sampai 98. Jadi hampir 50 tahun. Dan saya berharap Bu Refli bisa jadi pendekar tata negara. Karena kita pernah punya Profesor Supomo, Profesor Muhammad Yamin, bahkan Muhammad Atta pun menyumbang besar terhadap Undang-Undang Dasar 45 dari sisi tata negara. Saya kira persilakan Bu Refli. Ya, terima kasih Bang Karni, terima kasih juga atas ucapannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sudah malam sekali ini, tetapi kemarin ada kesempatan ketika promosi, walaupun Bang Karni sudah pernah panggil saya profesor, saya jadi turun lagi jadi dokter. Saya ada meluncurkan 3 buku dan salah satunya mengenai Indonesia Lawyers Club. Nah, mudah-mudahan Bang Karni mau menerimanya. Judulnya Menakar Konsistensi Berpikir. Jadi ada 30 edisi saya di Indonesia Lawyers Club dan terima kasih atas undangannya. Ini kumpulannya. Ini kumpulan 30 edisinya dan ini disertasi saya yang saya bukukan. Dan ini tulisan saya, baca pengantarnya ya, jangan hanya baca judulnya. Saya kasih ke Bang Karni. Makasih. Saya atas nama Indonesia Lawyers Club mengucapkan terima kasih. Begitu juga ke Ibu Sukmawati Soekarno Putri tadi. Ya, setelah kasih buku saya tidak tahu lagi apa yang harus saya bicarakan. Karena sudah selesai kasih buku. Ya, Bang Karni, jangan lupa kita bicara mengenai layak atau tidakkah Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Ya, jadi saya akan kembali kepada tema itu. Saya ingin bicara mengenai 5 atau 6 hal. Pertama mengenai motivasi, kedua mengenai positioning, ketiga soal prosedur, keempat soal substansi, dan kelima soal timing. Pertama, sebelum sampai 5 itu saya bicara mengenai kenapa kemudian muncul hal seperti ini. Saya pribadi melihat tidak ada clear cut memang ketika era reformasi itu muncul. Ini yang membedakan antara Orde Lama dan Orde Baru. Clear cut-nya lebih jelas, kekuatan-kekuatan Orde Lama sudah ditumbangkan dalam masa awal pemerintahan Orde Baru, dari 10 partai disederhanakan menjadi 3, lalu kemudian konsolidasi politik jauh lebih mudah dikontrol oleh kekuatan Orde Baru, karena akar-akar kekuatan Orde Lama tumbang semua, dan kemudian dimatikan satu demi satu. Dan itu jangka waktunya cepat, hanya setelah pemilu 1971, dan 73 kemudian sidang umum MPR, maka setelah terjadi konsolidasi politik Orde Baru. Dari 66 ke 71, kira-kira 5 tahun saja.
Nah, ketika kita masuk pada era Orde Reformasi, sebenarnya tidak ada clear cut. Anasir-anasir Orde Baru masih berkuasa. Ketika Pak Harto tumbang dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie karena kemudian ketentuan konstitusional, maka sebenarnya sudah terjadi jalan yang berbeda di antara pendukung era reformasi. Ada yang tetap menginginkan anasir Orde Baru dihabiskan semua, dan itu saya kira unsur-unsur mahasiswa. Tapi ada sebagian besar kelompok masyarakat yang sudah puas, apalagi dikaitkan dengan politik-politik aliran. Kita tahu pada waktu itu Habibie adalah ketua ICMI. Maka kemudian ada kepuasan juga pada waktu itu ketika Habibie berkuasa, maka kemudian ada kelompok-kelompok lain mix up antara pendukung Orde Baru yang bermimikri ke dalam era reformasi dengan kelompok-kelompok baru yang kemudian sebenarnya ahistoris terhadap Orde Baru tersebut. Tapi bukankah Habibie justru dalam pandangan saya ya presiden yang paling membuka demokrasi? That's right. Karena momentumnya Bang Karni. Jadi pada waktu momentum. Tidak aja itu, ketika mahasiswa bahkan mau mengeroyok dia sebenarnya di Surabaya, dan pas Pampers menghalangi dia untuk ke mahasiswa itu, Habibie malah bilang, udah mereka mau salaman sama saya, padahal mau gebukin dia. Ya itu kita hargai ya. Memang saya personally tidak ada persoalan dengan Prof Habibie, karena Habibie orang yang sangat demokratis juga. Karena dia lama di luar negeri, jadi dia sudah biasa bikin siup juga dihapus semua. Dia biasa berpikir egaliter seperti itu. Tetapi kan dia sesungguhnya kan bagian dari kekuasaan Orde Baru, dan siapapun, sedemokratis apapun orangnya, seegaliter apapun, ketika masuk dalam sebuah sistem kekuasaan yang otoritarian, maka kita tidak bisa berkata apa-apa. Bang Karni saya kira tahu betul bagaimana ketika menjalani profesi wartawan harus berpirau melawan ombak ketika menulis, tidak bisa straight to the point. Nah, tetapi saya ingin bicara kenapa kemudian politik lustrasinya tidak jalan, Bang Karni. Pembedaan, kalau misalnya ada politik lustrasi misalnya bahwa siapa yang terlibat dalam misalnya kelompok-kelompok otoritarian non-demokratik, dalam istilah Prof Mahfud non-demokratik dalam disertasinya, tetapi di dalam Orde Lama dikatakan otoriter. Maka sesungguhnya barangkali kita jauh lebih gampang untuk kemudian melakukan konsolidasi demokrasi. Tetapi karena anasir-anasir kekuatan Orde Baru dan diwakili oleh partai politik itu memang terangkut juga di dalam rezim era reformasi ini, dan kita tahu bahwa tahun 1999 Golkar kalah, tetapi tetap nomor 2. Pada 2004 langsung bounce back, menang kembali. Dan ini luar biasa sesungguhnya. Intinya adalah memang sekarang mix up. Nah, tidak heran kemudian kalau partai seperti Golkar, tetap partai besar, menginginkan kemudian mempromosikan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Nah, persoalannya adalah karena tadi secara subjektif mengatakan karena sudah menjadi ketua Dewan Pembina dan lain sebagainya. Persoalannya adalah Bang Karni, ibu-ibu dan bapak sekalian, pemirsa sekalian, kita tidak melihat pada bagian mana kemudian pahlawan nasional itu harus diberikan. Makanya kita berdebat.